hitungannya bagaimana? Kalau mendirikan gereja lagi harus pakai biaya. Siap. Kadang-kadang resisten terhadap lingkungan. Siap. Kadang-kadang ya. Siap. Oh, nanti harus ada izin, tetangganya nolak, malah jadi rame lagi, jadi keributan lagi. Siap, kadang-kadang mahal biayanya. Kan saya nanganin yang ini terlalu sering. Siap, Bapak. Kan lebih baik yang sudah ada ini kita carikan. Siap, Bapak. Nanti dari iuran jamaah berapa, Siap. dari ini berapa, kita rereongan. Siap, siap. Ya. Siap, Bapak. Siap. Gitu ya. Siap. Ya kan? Sampras. Bukan sebagai pribadi. Siap. Sebagai gubernur. Siap, Karena gubernur harus menjaga ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Siap. Suasana penuh haru merebak di hadapan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi saat ia menyambut curahan hati Pendeta Paripurna Simatupang. Gereja di Cianjur yang dipimpinnya terancam disita, lantaran tanahnya dijadikan jaminan pinjaman senilai 6 miliar rupiah, sebuah keputusan sepihak oleh ahli waris tanpa persetujuan jemaat. Air mata menjadi pemicu kemanusiaan. Kisah ini mencuat kala Pendeta Simatupang menyampaikan beban beratnya, hingga air mata menetes tanpa tertekan. Ia tak kuasa menahan kesedihan ketika menceritakan ancaman eksekusi dari bank yang bisa merusak bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga harmoni sosial di tengah masyarakat. Problem hukum dan harga tertinggi yang harus dibayar. Deddy Mulyadi menegaskan, persoalan ini adalah ranah perdata, tanah dipakai sebagai agunan oleh seorang ahli waris. Namun, ia melihat potensi bahayanya, membiarkan proses hukum berjalan bisa menghantam keberadaan gereja, mengorbankan tempat ibadah yang telah menjadi pusat spiritual jemaat selama ini. Aksi cepat 100%. Fasilitator kemanusiaan dikerahkan. Gubernur yang akrab disapa KDM tak tinggal diam. Ia menyatakan siap menjadi fasilitator, merangkul pengusaha dan jemaat Kristiani untuk bersama-sama menyelesaikan tunggakan tersebut. Dalam unggahannya di Instagram, Deddy menyampaikan, "Bapak tenang saja, nanti saya akan cari teman-teman Kristen, para pengusaha, untuk sama-sama membantu membayar," tegasnya. Menyambung waktu, menambal harapan. Ya artinya pengacara, kan ini prosedur hukum dulu. Siap. Pak, kan kita nggak bisa mengintervensi putusan hukum. Siap. Kan. Nah tinggal sekarang kan pengacaranya kalau itu lagi masih dalam proses kasasi, minta agar pengacaranya mengajukan nota keberatan terhadap pengadilan. Siap. Untuk tidak dilakukan kasasi sampai ada putusan yang inkrah. Siap, Bapak. Ya Pak ya. Siap, Bapak. Nah, kan kalau kasasi berarti kan belum inkrah. Siap. Ya sudah, pengacaranya siapa? Pengacaranya Om Ronald, beliau. Oh, udah. Pengacara Bapak sudah nyampe nota keberatan. Udah mengajukan ini Pak, deadline proses. Kenapa? Perlawanan terhadap. Ya, kalau bahasa saya nota keberatan. Oke, siap. Bahasa hukum perlawanan. Siap. Artinya bahwa minta ke pengadilan tidak dulu melakukan eksekusi. Kan mengeksekusi pengadilan kan? Betul. Pengadilan Negeri Cianjur. Betul. Sampai putusan Mahkamah Agung yang bersifat inkrah keluar. Kan setelah ada MA nanti kan ada PK. Betul, bisa. Masih bisa. ada ruang Ada hukum upaya kan? hukum. Ya itu aja dulu sampaikan. Ya. Itu aspek pendekatan hukumnya. Ya. Kemudian kalau aspek pendekatan normatif pemerintahannya ya nanti kita coba bicara dengan jajaran pengadilan. Itu normatif sebagai pemerintah. Siap. Kalau hukumnya kan harus tetap dilakukan. Ya, Sebenarnya Pak Gubernur, dari hasil rapat koordinasi kemarin, dari pihak keamanan pun yang diberikan ke kami, turbulensinya, mereka itu sebenarnya keberatan. Karena jemaat kami itu semuanya anggota Armet Yon 5, Pak. Jadi sebenarnya adik-adik Yon Armet itu pun merasa Ya. 40 tahun dan itu dulu tanahnya punya siapa? dulu tanah diberikan hibah atas oleh misionaris Bapak. Jadi dihibahkan kepada pendeta Timbul Panggabean. Oh, pendeta Timbul. Siap. Kemudian sebelum beliau meninggal, beliau berwakaf. Saya tolong dikuburkan di depan gereja dan itu kami lakukan Bapak. Yeah. Kemudian dia bilang sebagian tanah ini diberikan kepada gereja. Yeah. Masalahnya Bapak, non sewu, kami berbudaya ini nggak mungkin kami bilang Pak sekarang Bapak bikin ini seolah-olah kami menyuruh dia meninggal. Nggak taunya aspek administrasi yang bersifat akta ya. hibah dari pemiliknya sampai sekarang nggak ada.
Hibah Kan pemilik ini menghibahkan nih tanah Siap. nih. Siap. Kemudian kan hibah itu kan harus dibuat dalam bentuk akta notaris. belum Bapak, Oh. belum sempat beliau Keburu meninggal. Siap. Ya kan, karena tidak tahu meninggal kapan. siap. Kemudian anaknya yang nomor 3 mengalinamakan tanah itu ke dia dengan alasan untuk mempermudah bayar pajak. Kemudian disekolahkan. Pertama yang disekolahkan dia adalah tanah warisan di luar gereja, 2 sertifikat. Jadi ini yang melakukan gugatan gitu loh Pak, atau misalnya yang menjaminkan tanah Siap. itu untuk pinjaman ke bank, Siap. itu adalah anak dari ahli waris. Iya. Nah, itu awalnya di tanah di luar gereja. Rupanya dia nggak mampu bayar Pak. Di top up dengan tanah gereja yang sudah dialihkan jadi sindikasi. Awalnya satu BPR Supra di Cianjur. Kemudian karena mungkin limitnya nggak sanggup, BPR kan punya limit. Iya. Dia minta bantuan ke BPRK di BSD dan BPRK di TKI. Nah, waktu saya melihat itu, saya baru tahu nih Pak sebagai gembala, sebagai pendeta, karena amanah dari pendahulu kami dulu. Pak Pendeta, kamu jaga gereja. Itu saja. Jadi saya nggak mikirin yang lain. Jadi ini disita oleh Bank Perkreditan Rakyat. Siap. Bukan, Karena BPR Bapak. Ya. Bang, BPR itu Bank Perkreditan Rakyat. oh ya, siap. Gitu. Siap. Saya sedikit agak ini. Ya, tenang Pak. Siap. Pendeta harus lebih tenang dibanding saya, Pak. Saya lebih berat daripada pendeta, Siap, perasaan siap. tantangan hidupnya. Siap. Nah kemudian Karena gereja kami mau dieksekusi ya Bapak. sudah Pak. Kan semuanya Tuhan yang punya. Siap. Buat Tapi hidup ini umat saya yang nggak bisa Bukan. beribadah Hidup Bapak. ini kan sudah ada yang mengatur, Siap. ya kan? Semua peristiwa itu adalah atas kehendaknya. Siap. Semua peristiwa. Tinggal kita kan mengambil hikmah dari peristiwa itu. Siap. Nah, hikmahnya itu yang pertama secara hukum melakukan perlawanan hukum. Siap, Bapak. Ya kan? Secara sosial saya melakukan dialog sosial untuk menyelesaikan. Mohon dijembatin kami. Tetapi Bapak. juga kan dari sisi aspek bisnis barangkali BPR juga nggak boleh dirugikan. Sejujurnya Bapak Gubernur, kami Hutangnya ke BPR berapa? 6M. 6 miliar. Waktu saya ketemu dengan salah satu direktur. Intinya kan kalau BPR itu kan pengen dibayarkan. Siap, kami sudah bikin dari gereja ini Bapak. Kami bikin surat resmi kepada BPR di BSD. Tanah yang di luar gereja silakan ambil. Bukan, intinya kan BPR-nya pengen dibayarkan uang kan? Enggak, jadi gini Pak, berapa kemampuan gereja? Mereka bilang begitu. Iya, intinya BPR ini nggak akan mengeksekusi kalau hutangnya dilunasin. Betul Bapak. Kenapa kita nggak berpikir ngelunasin aja hutang BPR? Mohon izin Bapak. Yang pertama, jemaat saya itu semuanya anggota Yon Armet 5. Gajinya berapa sih Bapak? Kan bisa nyari bukan hanya dari sini. Dari mana saya nggak nyarinya Pak? Saya gubernur Pak. Siap. Siap. Ya. Siap. Ya gitu. Ya udah kita cari dana daripada ribut ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Siap, Pak. Sekarang gini aja. Udah jamaah tenang beribadah. Siap. Siap. Gubernur Siap. akan mencari solusi. Siap. Melakukan pembayaran Siap, Bapak. Siap. untuk rumah ibadah. Siap. Siap, Untuk Bapak. menjaga ketentraman, ketertiban Cianjur. Siap. Hitungannya bagaimana? Kalau mendirikan gereja lagi harus pakai biaya. Siap. Kadang-kadang resisten terhadap lingkungan. Siap. Kadang-kadang ya. Siap. Oh, nanti harus ada izin, tetangganya nolak, malah jadi rame lagi, jadi keributan lagi. Siap, Kadang-kadang mahal biayanya. Kan saya nanganin yang begini terlalu sering. Siap, Bapak. Kan lebih baik yang sudah ada ini kita carikan. Siap. Nanti dari iuran jamaah berapa, Siap. dari ini berapa, kita rereongan. Siap. Siap. Ya. Siap Bapak. Siap. Gitu ya. Siap. Ya kan? Sampras. Bukan sebagai pribadi. Siap. Sebagai gubernur. Siap, Karena gubernur harus menjaga ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Siap Bapak. Biaya tentram itu lebih mahal dari 6 miliar. Siap Bapak. Ya. Siap. Kalau ribut ngerahin pengamanan, kan siapa pengamanannya harus nungguin siang malam. Siap Bapak. Ya. Makanya adik-adik itu sudah mulai ini. Sudah ibadah aja dengan baik. Siap. Nanti urusan gereja dengan BPR-nya Pemprov Jabar akan memfasilitasi. Siap Bapak. Hanya 200 meter dari sini Bapak. Iya Bapak. Siap. Iya Pak Pendeta. Siap. Ya. Sudah Bapak tenang aja. Siap. Pak Pendeta nggak boleh nangis. Bukan Bapak, saya nggak mikirin saya Pak. Saya Bapak boleh tanya jemaat saya, 1 rupiah pun saya nggak digaji Bapak. Iya. Saya kerja sampai saat ini Bapak. Iya. Saya hanya kasihan kepada mereka, mau di mana mereka beribadah. Ada 250 jiwa yang saya Iya. layani Bapak. Pokoknya nanti saya cariin solusi Siap. gimana caranya ke BPR-nya dibayarin. Siap.
Jadi bukan membayarin yang pinjem uang, bukan. Siap. Tapi menyelamatkan satu rumah ibadah Siap. di Tanah Cianjur. Siap. Yang itu kalau dibongkar, kemudian disita harus bangun rumah ibadah baru, nanti resistensi sosialnya terlalu banyak. Siap. Siap, Bapak. Ya kan? Siap. Daripada membangun yang baru kan lebih baik mempertahankan yang ada. Siap, Bapak. Ongkosnya sama kok, bahkan lebih mahal yang baru. Siap, Bapak. Ya. Nih saya iniin biar jamaah Bapak tenang ya. Siap. Oke. Tenang dong Bang, jangan nangis dong. Bapak pendeta itu lebih tegar dibanding saya. Bapak punya Lebih kokoh dibanding saya. Lebih sabar dibanding saya. Bapak Jangan. punya hati yang Ya. Mungkin saya Mas sudah nggak punya hati, Pak, karena terlalu banyak sakit hati hidupnya, Pak. Tenang. Makasih. Iya, Pak Gubernur. Iya, Makasih, gitu. Pak Gubernur. Iya, Saya nggak udah. tahu bilang apa lagi, Pak. Udah santai kan? Siap. Udah tenang, nanti kita cari solusi ya. Siap, Pak. Nanti kan temen-temen yang Kristen kan banyak. Siap. Nanti saya mau hubungin mereka, bantu dong ini. Siap, gitu loh Pak. Pak. Siap. Jadi kalau nanya Pak Gubernur mau nyari dari mana, saya akan nyari dari teman-teman Kristen yang lain untuk membantu menyelesaikan ini. Siap, Bapak. Gitu. Kawan-kawan yang Kristen yang lain banyak kok yang kaya-kaya. Nanti Siap. mau saya hubungin. Siap, Pak. Selesai ini bersama. Siap. Saya fasilitator aja. Siap, Bapak. Siap, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, ya. Siap. Nanti biar teman-teman Kristen yang lain tahu masalah di sini. Saya Lebih lanjut, Dedi bakal mengajukan permohonan penundaan eksekusi ke Pengadilan Negeri Cianjur. Tujuannya sederhana, memberi waktu untuk mengumpulkan dana dan memastikan gereja tetap berdiri kokoh sebagai tempat ibadah yang memberi harapan dan kekuatan rohani. Sebuah tindakan simbolik kerukunan. Langkah ini melewati batas kadar administrasi atau politik formal. Gubernur Jabar ini menunjukkan filosofi inklusif. Tanpa melihat latar agama atau suku, karya kemanusiaan dan harmoni sosial adalah yang utama. Refleksi akhir, menjaga lebih dari sekadar bangunan. Kasus ini bukan semata soal tanah atau bangunan. Ia mencerminkan kerentanan institusi keagamaan di tengah tekanan hukum. Tapi juga menebalkan harapan bahwa tokoh publik seperti KDM bisa mengambil inisiatif untuk melindungi harmoni sosial dan kebebasan beragama dengan kepekaan moral tinggi. Ketika sang pendeta terbuka dalam kegetiran, Gubernur merespons dengan tangan terbuka, menyambung asa jemaat yang takut kehilangan rumah doa dan benteng spiritual.